Minasang, yuk kita belajar pola kalimat ageru, kureru, dan morau. Dalam bahasa Indonesia, kita cuma mengenal kata memberi dan menerima saja. Namun, dalam bahasa Jepang, kata memberi terbagi dua, yaitu ageru dan kureru, yang memiliki arti sama, yaitu memberi. Minasang, silahkan disimak baik-baik ya. Kita mulai. Untuk yang pertama adalah penggunaan ageru. Ageru digunakan di saat si pembicara atau subjek yang memberikan sesuatu atau berbuat baik ke orang lain. Minasang, rumusnya cukup mudah, yaitu perlakukan saja ageru seperti kata kerja biasa. Dan ageru bisa juga ditempelkan pada kata kerja bentuk te ketika kamu ingin berbuat sesuatu untuk orang lain. Bisa difahami? Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang pertama adalah watashi wa anata ni okashi o ageru. Saya memberi kamu permen. Kemudian kita lihat dulu untuk contoh yang kedua ya. Watashi wa boshi wo anata ni ageru. Artinya saya memberi kamu topi. Minasang, di kedua kalimat ini artinya sama ya, saya memberikan sesuatu kepada kamu. Jadi minasang, untuk pola kalimatnya boleh menggunakan yang pertama, boleh menggunakan yang kedua. Artinya tetap sama. Minasang, kita lihat untuk contoh yang ketiga dan keempat. Baik, untuk contoh yang ketiga, watashi wa nihongo wo oshiete agemasu. Artinya, saya akan mengajarkan bahasa Jepang. Kita lihat dulu untuk contoh yang keempat. Atarashi pasokon wo katte agemasu yo. Artinya saya akan membelikan kamu PC baru loh. Minasang, kalau kita perhatikan, tadi untuk contoh yang pertama dan kedua, sebelum ageru-nya tidak ada kata kerja. Nah, tapi untuk di contoh yang ketiga dan keempat ini ada kata kerja sebelum ageru. Minasang, ageru sama agemasu itu sama ya. Yang membedakan kalau agemasu adalah bentuk masuknya, kalau ageru adalah bentuk kamusnya. Jadi masuknya dirubah menjadi ru ya, kalau mau dirubah ke bentuk kamus. Agemasu menjadi ageru. Minasang, di contoh yang ketiga ini ada oshiete agemasu. Nah, oshiete itu asal katanya adalah oshiemasu. Minasang masih ingat oshiemasu ini adalah kata kerja kelompok 2. Nah, kalau kata kerja kelompok 2 itu tinggal tambahkan te saja. Jadi sebelum masuknya jangan ada huruf yang dirubah. Oshiemasu menjadi oshiete ya, masuknya dihilangkan menjadi te. Oshiemasu menjadi oshiete, selanjutnya ditambahkan agemasu. Oshiete agemasu. Oshiete itu artinya mengajar. Oshiete agemasu artinya mengajarkan. Mengajarkan apa di sini? Nihongo. Mengajarkan bahasa Jepang. Ya, watashi wa nihongo wo oshiete agemasu. Jadi minasang, agemasu ini adalah kita itu memberikan sesuatu kepada orang atau kita itu memberikan jasa atau berbuat baik kepada orang lain. Baik, tadi untuk di nomor 4, contoh nomor 4, sebelum agemasunya ada kata kerja kate. Nah, kate asal katanya kaimasu. Ya, minasang, karena ini adalah kelompok 1 kaimasu, maka masuknya dihilangkan, yang tersisa tinggal kai. Nah, i-nya dirubah menjadi ate. Ya, rumus i itu kalau mau dirubah ke bentuk te menjadi ate. Kaimasu menjadi kate plus agemasu. Kate artinya membeli, kate agemasu artinya membelikan. Atarashi pasokon wo kate agemasu. Saya akan membelikan kamu PC baru. Minasang, bagaimana sudah bisa difahami untuk agemasu atau ageru? Baik minasang, selanjutnya penggunaan kureru. Kata ini memiliki arti yang sama dengan ageru, namun digunakan dalam situasi yang berbeda dengan ageru, yaitu di saat pembicara yang diberi oleh orang lain.
Minasang sama halnya seperti ageru, jadi kureru juga bisa ditempelkan kata kerja bentuk T ya. Baik minasang, kita lihat untuk contoh kalimatnya ya. Miko-san wa watashi ni furezento wo kuremashita. Miko-san memberi saya hadiah. Furezento itu artinya hadiah ya. Nah, minasang di sini untuk kureru ya, kenapa di sini kuremashita? Karena di sini adalah bentuk lampau ya. Jadi kejadiannya si Miko ini memberi saya hadiahnya itu mungkin sehari yang lalu atau tadi ya. Intinya ini adalah bentuk lampaunya minasang. Asalnya itu kureru atau kuremasu menjadi kuremashita kalau dijadikan bentuk lampau. Miko-san wa watashi ni furezento wo kuremashita. Miko-san sudah memberi saya hadiah. Baik minasang, kita lihat dulu untuk contoh yang kedua ya. Sensei wa nihongo wo boku ni oshiete kureta. Artinya guru mengajarkan aku bahasa Jepang. Minasang, di kalimat ini sebelum kureta atau kureru atau kuremashita ada oshiete. Nah, oshiete itu asal katanya adalah oshie masuk. Tadi sudah ada ya minasang di contoh sebelumnya. Nah, di sini oshiete kureta. Oshiete kureta itu artinya mengajarkan atau sudah mengajarkan. Sensei wa nihongo wo boku ni oshiete kureta. Minasang sudah bisa membedakan belum nuansa dari ageru dan kureru? Artinya sama-sama memberi. Ya, kalau ageru kita yang berbuat baik kepada orang lain, kita yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau kureru artinya sama memberi, tetapi memberi di sini kita yang menerima, diberikan atau diajarkan. Coba kita lihat lagi untuk contoh yang ketiga ya. Atarashi modemu wo katte kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih telah membelikanku modem baru ya. Minasang, tadi sudah dijelaskan untuk perubahan kate ya. Kate itu kan asal katanya kaimasu ya. Baik minasang, sudah paham ya untuk contoh yang ketiga ini. Kita lihat untuk contoh yang keempat. Okashi wo katte kurete kudasai. Tolong belikan saya permen atau cemilan. Baik minasang, yang terakhir adalah morau. Morau berarti menerima dan berbeda dengan kata memberi ya. Yang mempunyai dua kata yang mempunyai aturan berbeda. Nah, kata morau hanya ada satu saja ya minasang, artinya menerima. Kemudian minasang, morau juga bisa menggunakan rumus kata kerja bentuk T plus morau ya. Jadi ini masih sama dengan ageru dan kureru ya. Jadi bisa ditempelkan kata kerja sebelum morau. Baik, untuk contoh kalimatnya. Tomodachi ni furezento wo moratta. Artinya, saya menerima hadiah dari teman. Minasang, kita lihat dulu untuk contoh yang kedua. Tomodachi kara furezento wo moratta. Artinya, saya menerima hadiah dari teman. Minasang, apa perbedaan dari kedua kalimat ini? Kita lihat. Tomodachi ni, ini untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, tomodachi kara. Minasang, partikel ni ataupun kara di sini artinya dari. Ya, jadi minasang boleh menggunakan pola kalimat yang mana saja. Dan ini artinya sama. Tomodachi ni atau tomodachi kara. Selanjutnya sama ya. Tomodachi ni furezento wo moratta. Tomodachi kara furezento wo moratta. Ya, artinya sama, saya menerima hadiah dari teman. Nah, coba kita lihat minasang untuk contoh yang sebelum moraunya itu ada kata kerja. Koko ni namae wo kaite moratta. Tulis namamu di sini. Nah, minasang, di kalimat ini maksudnya tulisan namanya nanti untuk saya. Ya, bisa difahami ya. Koko ni namae wo kaite moratta. Kaite asal katanya kaki masuk. Nah, ini kelompok satu ya minasang. Kaki masu, ki itu rumusnya ite. Ya, kaki masu menjadi kaite, selanjutnya moratta. Baik minasang, mudah-mudahan bisa difahami ya untuk ketiga pola kalimat ageru, kureru, dan morau. Minasang, yuk tambah koleksi buku pelajaran bahasa Jepang. Ini adalah buku-buku penunjang untuk belajar kita ya. Jika berminat bukunya, silahkan klik keranjang kuning ya.
Hai minasang, ja mata.